Yang kedua, sahibu zatil janbi. Orang-orang yang meninggal dunia karena ada luka parah di perutnya, dia mati syahid. Orang yang ditikam perutnya, orang yang ditombak perutnya, orang yang ditembak perutnya, kalau dia mati, dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, dia mati syahid. Jadi semua orang yang meninggal dunia karena ada luka parah di perutnya, dia mati syahid. Seperti Sayyidina Utsman bin Affan yang ditikam oleh Abu Lu'lu'. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan al-mabtunu syahidun. Orang yang mati karena sakit perut, ini sama seperti hadis yang pertama tadi juga, dia mati syahid. Yang keempat, sahibul harik syahidun. Orang yang meninggal karena terbakar, itu juga mati syahid kata Nabi. Jadi terbakarnya karena sesuatu kecelakaan atau faktor-faktor tertentu yang membuat dia terbakar, sepanjang dia itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia terbakar itu bukan karena membakar diri atau bunuh diri, maka oleh Nabi dikatakan fahuwa syahidun, maka dia mati syahid. Jadi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal karena kecelakaan terbakar, maka dia adalah mati syahid. Kemudian yang kelima, Nabi mengatakan wallazi yamutu tahtal hadmi fahuwa syahidun. Orang yang meninggal dunia karena tertimpa bangunan yang rubuh atau tertimpa benda keras, maka dia mati syahid. Misalnya ada gempa bumi, tidak sempat keluar, bangunannya rubuh. Dia tertimpa oleh bangunan itu dan terkubur bersama rubuhnya bangunan itu, maka Nabi mengatakan fahuwa syahidun, dia mati syahid. Lalu yang keenam, wal mar'atu tamutu bi jam'in fahiya syahidun. Semua perempuan yang meninggal dunia sementara ada janin di dalam perutnya, maka dia mati syahid. Jadi ada ibu-ibu dari hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kondisinya dalam keadaan hamil atau mengandung anak atau mengandung janin dalam perutnya. Kemudian oleh satu sebab tertentu dia meninggal dunia dalam keadaan janin itu masih ada di dalam perutnya, fahiya syahidun, maka dia mati syahid. Kemudian yang ketujuh, Nabi mengatakan an-nifasa'u, para perempuan yang berada dalam kondisi nifas, kalau dia meninggal fahiya syahidun, maka dia mati syahid. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis ini, yang berpeluang banyak mati syahid itu justru ibu-ibu. Ibu yang sedang mengandung anaknya, karena satu sebab tertentu dia meninggal, dia mati syahid. Ibu-ibu yang sedang melahirkan anaknya,
sebab karena dia melahirkan itu dia meninggal dunia, dia mati syahid. Ibu-ibu yang setelah melahirkan dalam masa nifasnya, menunggu masa sucinya kembali, kemudian dia meninggal dunia karena keadaan nifasnya itu berkaitan dengan kelahiran anaknya, maka dia mati syahid. Ini artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang pertama mengingatkan kepada kita semua betapa seorang ibu itu mempertaruhkan nyawanya sejak dia mulai mengandung anaknya, pada saat dia melahirkan anaknya, sampai dia menunggu masa sucinya kembali yang disebut dengan masa nifas. Itu semua berkaitan dengan pertaruhan nyawa seorang ibu. Sehingga Allah memberikan penghargaan yang luar biasa bagi para ibu. Kalau mereka meninggal dunia dalam 3 keadaan itu, baik dalam keadaan sedang mengandung, baik dalam keadaan pada waktu melahirkan, baik dalam keadaan pada saat mereka sudah pada masa nifas, kalau mereka meninggal dunia, mereka mati syahid. Meninggal dunia sebagai salah seorang syuhada. Jadi kita melihat Allah Subhanahu wa taala saja begitu besar menghargai pengorbanan seorang ibu. Lalu bagaimana pula para anak terhadap ibu? Ini tentunya mereka harus lebih menghormati lagi kepada ibunya. Karena pada saat ibu mengandung, melahirkan sampai masa nifas, itu betul-betul yang dipertaruhkan oleh seorang ibu adalah nyawanya. Sehingga kalau mereka meninggal dalam keadaan itu, kata Nabi, fahiya syahidun. Dia mati syahid. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi juga menjelaskan bahwa sohibul hadmi, orang yang terserang wabah kolera, itu juga kalau meninggal dunia dalam keadaan syahid. Karena di zaman dulu yang namanya penyakit kolera itu belum ditemukan obatnya. Sehingga banyak sekali orang yang terkena penyakit kolera itu meninggal dunia. Sehingga Allah memberikan penghargaan khusus melalui lisan nabinya, siapapun yang meninggal dunia karena wabah kolera, dia mati syahid. Lalu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah, Nabi menjelaskan, man mata fi sabilillah ay fil ibadati fahuwa syahidun. Siapapun yang meninggal dunia di jalan Allah dalam pengertian sedang melaksanakan ibadah atau kebaikan, maka dia mati syahid. Ada orang meninggal dunia sedang baca Quran, dia mati syahid. Ada orang meninggal dunia sedang sujud di dalam sholatnya, sedang ruku, sedang menegakkan sholat, dia mati syahid. Ada orang meninggal dunia sedang dalam keadaan berzikir kepada Allah, dia mati syahid. Ada seorang hamba yang meninggal dunia dalam keadaan sedang berselawat kepada Nabi, dia mati syahid. Ada seorang hamba meninggal dunia karena sedang bersedekah, dalam keadaan sedang bersedekah, dia mati syahid.
Jadi semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia di jalan Allah dalam pengertian sedang melaksanakan suatu ibadah atau sedang melaksanakan satu kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Oleh karenanya hadis ini menginspirasi sekaligus memotivasi kita agar kita menjadi hamba Allah yang gemar beribadah dan gemar berfastabiqul khairat, gemar berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan kita sedang beribadah. Kita sedang sholat, disitulah sampai ajal kita. Kita sedang baca Quran, disitulah sampai ajal kita. Kita sedang zikir kepada Allah, disitulah sampai ajal kita. Kita sedang berselawat kepada Nabi, disitulah sampai ajal kita. Kita sedang menyerahkan sedekah kita, zakat kita, infak kita. Kita sedang menolong orang yang kesusahan, disitulah sampai ajal kita. Kalau kondisi-kondisi itu yang mengiringi meninggal dunianya kita, maka syahidun. Kita meninggal dunia dalam keadaan syahid. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Amru bin As, Nabi mengatakan, mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Siapapun yang dibunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Jadi kalau ada orang ingin merampas atau merampok harta kita, lalu kita mempertahankan harta kita itu, lalu kita dibunuh, kita mati syahid. Siapapun yang mempertahankan hartanya secara hak, kemudian dia dibunuh atau terbunuh, maka dia mati syahid. Kemudian Nabi juga mengatakan, mangkutila duna damihi fahuwa syahidun. Siapapun yang dibunuh karena mempertahankan damihi, darahnya, kehidupannya, nyawanya, fahuwa syahidun, maka dia mati syahid. Karena hifzu nafsi, memelihara jiwa, mempertahankan nyawa, itu adalah bahagian dari maqasid syariah. Bahagian dari salah satu tujuan ditegakkannya syariat Islam. Jadi siapapun yang dibunuh atau terbunuh karena mempertahankan darahnya dalam pengertian nyawa dan kehidupannya, maka dia mati syahid. Lalu Nabi juga menjelaskan, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Siapapun yang dibunuh karena membela kehormatan dan kemuliaan Islam sebagai agamanya, maka dia mati syahid. Jadi menjaga kehormatan dan kemuliaan agama itu nilainya sangat tinggi. Kalau karena itu seorang hamba terbunuh atau dibunuh, maka dia mati syahid.